Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah perakitan komputer akan menjelaskan bagaimana perakitan komputer dan cara perawatannya yang baik dan benar. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Saya Muhammad Ajal Farid. Saya Claudia Sinaga. Dan saya Syifa Natasha. Jadi pertama kali kita pasang power supply atau PSU ke dalam casing. Kita letakkan power supply pada tempatnya di bagian belakang casing. Nah kemudian nanti kita kencangkan dengan skrup agar tidak longgar. Jadi fungsi power supply ini adalah menyuplai daya listrik ke semua komponen komputer seperti motherboard, CPU, hard disk, dan kipas. Nah kemudian itu kita pasang prosesor atau CPU ke motherboard. Kita buka pengunci soket CPU, lalu kita letakkan CPU sesuai arahnya. Kemudian nanti kita tutup kembali pengunci soket dengan hati-hati. Kemudian kita pasang RAM atau memori utama. Di sini itu kami mempunyai 2 RAM untuk dipasang. Yaitu kita sesuaikan dulu RAM-nya, kita buka kait di slot RAM pada motherboard, kemudian masukkan RAM dan nanti kita kunci soketnya. Ini fungsi RAM ini untuk menyimpan data sementara saat komputer bekerja agar proses berjalan dengan cepat. Nah, selanjutnya kita oleskan pasta thermal dan pasang heatsink atau fan CPU. Ini fungsinya ini untuk menjaga suhu CPU tetap dingin agar tidak cepat panas atau rusak. Dan kita sambungkan kabel kipasnya ke port CPU fan di motherboard. Kemudian kita di sini itu memasang motherboardnya ke casing. Di sini kita arahkan dulu, kemudian kita kunci motherboardnya agar tidak lepas. Kemudian kita pasang NIC atau Network Interface Card. Kita masukkan NIC-nya ke socket PCIe dan kita kencangkan dengan skrup. Nah, kemudian di sini ada juga itu wireless card. Sama seperti halnya kita kunci skrupnya. Dan di sini ada video card atau video adapter. Ini kita kencangkan juga dengan skrupnya. Nah, kemudian itu kita pasang hard disk-nya. Ini fungsinya itu untuk menyimpan sistem operasi, aplikasi, dan file pengguna. Di sini juga ada yang namanya optical drive. Kita masukkan optical drive-nya itu ke bagian depan casing. Dan jangan lupa kita pasangkan skrupnya juga, sama seperti halnya tadi. Dan di sini ada namanya floppy drive. Ini kita masukkan floppy drive-nya di depan casing. Ini fungsi floppy drive ini untuk membaca dan menulis data dari disket atau alat pembelajaran dasar. Jangan lupa juga kita kunci dengan scrap agar tidak longgar. Nah, di sini juga ada pemasangan arus tambahan untuk motherboard. Kalau arusnya kurang dari kabel utama, dari sinilah yang diambil. Power pin dari PSU ke Mobo sudah terpasang. Lalu kemudian ada power cable dari PSU ke Mobo dan pastikan sesuai dengan soketnya. Lalu yang ketiga ada power cable dari PSU untuk ke CD-ROM. Nah, lalu power cable PSU untuk floppy drive, pastikan sesuai pinnya sudah terpasang. Lalu ke power cable PSU untuk HDD atau hard disk. Lalu yang berikutnya ada kabel SATA untuk menghubungkan Mobo ke HDD.
Lalu ada kabel patah atau patah kabel. Ini untuk koneksi dari CD-ROM ke Mobo dan pastikan pemasangannya sesuai dengan pinnya. Setelah itu floppy cable. Floppy cable ini gunanya untuk koneksi dari floppy drive dan ke Mobo. Dan pastikan pemasangannya sesuai dengan soket juga. Lalu yang terakhir ada pin fan, 3 pin fan, kita sambungkan 3 pin fan ke motherboard. Selanjutnya kita masuk ke pemasangan casing. Di sini kita kasih casingnya, kita pasang skru agar kedua casing tertutup dengan rapat. Dan selanjutnya di sini ada namanya kabel monitor. Kabel ini atau juga disebut kabel FG-nya. Lalu kita posisikan supaya kabelnya bisa dipasang dengan baik. Kemudian ada namanya kabel keyboardnya. Di sini kabelnya kita pasangkan, kita sesuaikan posisinya agar kabel bisa disambungkan dengan CPU. Selanjutnya ada kabel mouse. Di sini juga sama, kita pasangkan. Dan kedua kabel ini kita menggunakan model PS2. Dan ini juga ada namanya kabel USB. Kabel ini juga kita pasangkan, kita mengatur posisinya agar kabel tersebut bisa kita sambungkan. Dan selanjutnya ini ada namanya kabel LAN. Di sini internet yang tipe RJ45. Konektornya kita pasangkan, kemudian ada namanya antena wireless. Kita pasangkan juga ya. Selanjutnya yang terakhir ada kabel power. Di sini juga kita pasang. Dan ini udah selesai untuk perakitan CPU-nya. Jadi selanjutnya kami akan menjelaskan beberapa perawatan CPU. Sekian video penjelasan dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.